Halo Sobat Kumis Majum, balik lagi sama gue di podcast Kamar Misteri Malam Jumat ini. Kali ini gue bakal nyeritain tentang pengalaman yang dialami oleh teman gue yang bernama Rizal. Jadi Rizal ini adalah teman sekolah gue waktu SMP. Di sini dia mau nge-share pengalaman horornya waktu dia magang atau PKL di salah satu percetakan di Jakarta. Karena si Rizal ini jurusannya jurusan produksi grafika. Jadi dia PKL itu di salah satu pabrik di Jakarta Timur di daerah industri. Dia melakukan PKL ini. Oke, langsung aja gue bacain ceritanya. Di sini gue bakal bacain seperti biasa dengan sudut pandang orang pertama. Cerita ini terjadi pada tahun 2016. Tepatnya pada tahun 2016 itu gue melakukan praktek kerja lapangan di salah satu perusahaan percetakan besar di Pulau Gadung. Gue melakukan praktek lapangan ini bersama satu teman gue yaitu Penyok. Kenapa namanya Penyok? Emang karena mukanya penyok. Bisa ya Rizal. Singkat cerita, datanglah gue dan Penyok ini ke tempat gue yang melakukan praktek lapangan itu. Perusahaannya besar, parkirannya luas, dan dari parkiran kita bisa langsung masuk lewat pintu besar ke salah satu area, yaitu area mesin cetak web. Di mana mesinnya itu besar sekali, bisa seukuran rumah dan panjangnya seperti bus. Di belakangnya ada area mesin cetak offset, dan di samping area cetak offset ada ruang finishing atau mesin lipat. Sedangkan di lantai kedua itu ada musola, gudang, dan ruang setting atau ruang plat. Hari pertama gue PKL ini, gue sama Penyok itu masuk pagi. Nggak ada kejadian apa-apa di minggu pertama. Karena gue ini PKL 3 bulan. Dan di minggu kedua gue inget ada satu kejadian di mana kejadian itu terjadi pada pagi hari. Pada saat itu gue dan Penyok datang kepagian ke perusahaan itu. Maklum, mungkin karena gue terlalu bersemangat karena pada saat gue PKL di situ gue itu digaji oleh perusahaan itu. Kalau nggak salah gue datang jam 6:30 dan masuk jam kantornya ini jam 8. Masih pagi banget jadi. Dan suasana di perusahaan ini pada pagi itu sepi banget. Hanya ada beberapa karyawan yang shift malam, tapi posisinya lagi pada tidur. Pagi itu gue memutuskan buat ngerokok dulu di depan perusahaan itu sama Penyok. Karena gue sekolah di STM, jadi rata-rata anaknya pada ngerokok. Ketika gue lagi ngerokok di depan, tiba-tiba gue mau ke kamar mandi karena mau BAB. Jadi gue putusin buat ninggalin Penyok di situ sementara gue masuk ke dalam. Oke, letak kamar mandinya ini ada di lorong antara ruang finishing dan ruang mesin cetak offset. Jadi kamar mandinya ini ada ruangan, terus di dalamnya itu baru ada kamar mandi. Dan pada saat gue masuk ke ruangan itu, ternyata pintunya itu dikunci. Jadi gue nunggu dulu dah tuh dikunci dan ada suara keran. Jadi gue nunggu dulu beberapa lama. Dan selang beberapa lama, mungkin sekitar 2 menit, ada keluar seseorang. Dan ternyata itu adalah Pak Darto. Pak Darto ini adalah salah satu karyawan yang bekerja sebagai QC, Quality Control. Di situ gue langsung nyapa dia sambil senyum. Tapi Pak Darto ini cuma ngeliatin gue dengan posisi muka datar dan jalan ngelewatin gue tanpa negur balik.
Di situ gue langsung mikir kalau misalkan mungkin Pak Darto marah kali ya sama gue. Jadi gue bingung tuh kenapa dia nyuekin gue. Dan gue cuma mikir aja kalau misalkan mungkin gue ada salah sama dia. Singkat cerita, gue lagi menyiapkan file buat gue print ke plat di ruang setting. Dan Pak Darto ini tiba-tiba datang ke ruangan gue. Karena gue inget kejadian tadi pagi di mana Pak Darto itu nyuekin gue. Jadi gue negor dia, terus gue minta maaf sama dia karena tadi pagi dia nyuekin gue. Terus respon dia malah bingung. Katanya, lu ngapain minta maaf? Terus gue bilang kalau misalkan tadi pagi bapak saya tegur nyuekin saya pak, kayak orang yang lagi marah gitu sama saya. Mungkin saya ada salah gitu sama bapak. Terus dia malah tambah bingung karena dia bilang kalau dia itu baru datang dan langsung ke ruangan gue buat ngecek kalau plat yang mau dicetak ke mesin itu udah siap apa belum. Dan itu kejadian yang gue alami itu mungkin baru sekitar jam 7 kurang. Dan Pak Darto ini datangnya jam 8. Di situ gue langsung kaget dan gue nginget lagi kejadian yang tadi. Kalau yang gue lihat itu Pak Darto apa bukan, ternyata emang bener itu Pak Darto. Orang gue deket, jarak dari wastafel depan kamar mandi tempat Pak Darto keluar dari wastafel cuci muka itu mungkin cuma 2 meter jaraknya. Dan dia jalan aja gitu di depan gue tanpa negur balik. Dia jalan ke ruang finishing. Dan pada saat itu ada salah satu karyawati yang namanya Nisa ini bilangin gue kalau emang di kamar mandi lantai 1 itu rada angker atau jarang dipakai. Biasanya itu yang kamar mandi yang di dekat ruang finishing ini emang jarang dipakai. Biasanya karyawan yang lain itu pakainya kamar mandi yang ada di dekat di ujung di ruang mesin web. Oke, itu adalah satu pengalaman gue pada saat gue melakukan PKL di salah satu perusahaan di Jakarta. Gue bakal nyeritain pengalaman gue kedua, yaitu yang terjadi pengalaman horor gue yang kedua ini terjadi pada saat gue shift malam. Jadi di perusahaan ini gue dapat 2 shift, pagi dan malam. Dan gue ini sama Penyok selalu berbeda shiftnya, nggak pernah bareng dari awal juga. Misalkan gue shift pagi, berarti Penyok shift malam dan sebaliknya. Jadi kejadian ini terjadi pada saat gue shift malam. Jadi shift malam ini tuh gue jelasin dulu. Shift malam itu kerjaannya cuma 1 kali cetak. Jadi 1 kali nyetak doang. Jadi gue nyiapin file buat dicetak malam itu. Nah habis gue nyiapin file dan udah siap itu, udah gue nggak punya kerjaan lagi gitu. Paling tidur kayak karyawan yang lain. Tidur sampai subuh. Nah di situ gue mutusin buat tidur. Dan posisinya gue itu cuman berdua di ruang setting. Cuman ada gue dan Mbak Nisa. Jadi Mbak Nisa ini tidurnya di depan komputer, sedangkan gue di belakang mesin plat. Jadi pas gue tidur ini itu sekitar gue inget kejadiannya sekitar jam 2 pagi. Posisinya itu lampu masih dinyalain, jadi gue nggak matiin karena gue berdua doang sama Nisa, jadi nggak enak. Gue tidur terus jam 2 ini gue dibangunin. Gue bangun gara-gara mesin ini tiba-tiba nyala. Nyalanya tuh kayak rollnya berputar. Terus gue bangun kan, gue kaget. Ternyata posisinya itu sepi dan mesin itu nyala sendiri.
Di situ gue nyoba bangunin buat bangunin Mbak Nisa, tapi dia juga bingung kenapa mesin bisa nyala. Nah udah tuh, terus mesinnya gue matiin, gue balikin lagi ke keadaan standby, terus gue tidur lagi. Nah pas gue tidur lagi ini, badan gue tuh kayak dioyak-oyak, cuman sampai parah gitu dioyak-oyaknya, sampai gue dari posisi terlentang sampai gue posisi tengkurap kayak ditebalikin gitu. Nah di situ gue kayak panik, nggak bisa gerak juga. Gue nggak bisa gerak di situ, nge-freeze, dan gue nggak bisa buka mata gue. Tiba-tiba gue ngerasain lemes, dan ya udah gue bangun-bangun subuh dibangunin sama Mbak Nisa, dan gue ingat kejadian itu. Oke, itu adalah sekian pengalaman dari gue. Oke, itu adalah pengalaman yang dibagikan oleh teman gue si Rijal pada saat dia menjalani praktek kerja lapangan di salah satu daerah di Jakarta Timur. Gue mau ngingetin lagi buat kalian yang punya cerita atau pengalaman horor, kalian bisa nge-share pengalaman horor kalian ke gue melalui DM Instagram gue ataupun lewat email juga bisa. Keduanya udah gue cantumin di deskripsi channel atau deskripsi video. Makasih teman-teman udah dengerin. Assalamualaikum.